Judulnya adalah Neurologic Manifestation of Hospitalized Patient with COVID-19 in Wuhan, China. Ya, jadi ini dilaporkan oleh dokter-dokter di rumah sakit Huazhong ya. Saya keliru. Baik ya. Ya, kita tahu pada Desember 2019 mulai pandemi dari COVID-19 di seluruh dunia ya. Dan Indonesia waktu itu mungkin belum begitu kelihatan ya. Semoga segera hilang. Dan ini tipikal klinis manifestasinya adalah, bisa pakai ini nggak? Nggak ya. Yang tipikal, yang khasnya itu adalah fever, demam, kemudian batuk, diare, dan fatigue atau anoreksia. Anoreksia juga bisa masuk di sini. Dan selama ini kasus neurologi manifestasi yang berhubungan dengan saraf itu belum dilaporkan. Ya. Di sini kita akan melihat apakah ada kasus-kasus neurologi yang menyertai COVID-19. Ya. Objektifnya adalah untuk melacak manifestasi neurologi akibat COVID-19. Ya. Baik, lanjut. Metodenya adalah retrospektif dan observational study. Sampel diambil dari bulan Januari 16 2020 sampai Februari 19 2020. Ya, jadi ini diambil di 3 center perawatan COVID di Wuhan, China, yang dikoordinasikan oleh Hospital Huazhong, University of Science and Technology. Ya. Baik. Sampelnya adalah 214 pasien COVID yang positif, jadi berdasarkan PCR. Jadi confirm ya, jadi sudah confirm COVID-19 dari swab throat ya, dari pharynx, nasopharynx. Kemudian data juga diambil, kemudian juga ini maksud saya ini sudah di ACC oleh komite etik di sana. Dan data koleksi, ya di sini koleksinya diambil dari, ya saya lupa mencet ini, diambil dari medical records, jadi electronic medical records, kemudian dari catatan medis rawat, laboratorium, dan radiologic examination, misalnya CT scan atau CT thorax. Dan subjektif simptomnya didapatkan dari pasien yang normal, yang tidak belum sadaran ya, belum sadaran, tidak bisa diajak omong ya. Ya. Dan untuk yang data-data yang tidak tercover di rekam medis, kita diambil dari keluarga, dari healthcare clinician atau dari pasien itu sendiri. Ya, kemudian semua manifestasi neurologis dikonfirm oleh dua trained neurologis ya, residen ya ini ya. Jadi dibagi 3 kelompok, central nervous system manifestasi. Jadi termasuk di sini headache, penurunan kesadaran, stroke ya, acute cerebrovascular disease, ataxia dan seizure. Kemudian yang peripheral nervous system manifestasi yang dicatat adalah taste impairment, smell impairment, vision impairment, dan nerve pain. Kemudian yang terakhir adalah kelompok grup skeletal muscle injury manifestation. Ya. Jadi semua manifestasi ini ditentukan dari subjektif simptom dan pemeriksaan yang terbatas ya, karena pada saat pandemi itu sangat dibatasi penggunaan radiologi. Lumbal fungsi juga dibatasi karena ditakutkan untuk cross infeksi dari ke tempat lain. Ya. Next, kemudian ya ini hasilnya adalah pada tabel 1, itu sangat kecil sekali ya.
Di sini tampak usia di atas 50 tahun itu menduduki peringkat pertama. Jadi untuk yang penderita COVID-19. Kemudian jenis kelamin ini yang banyak adalah wanita. Komorbiditas yang didapat adalah yang bermakna ini adalah hipertensi. Meskipun diabetes juga ada kasusnya, kemudian kardiak atau cerebrovascular disease juga ada, kemudian malignansi atau ginjal juga ada, ya. Ini komorbiditas. Kemudian tipikal simptomnya tetap ada pada demam, batuk, anoreksia, diare, nyeri leher, dan abdominal pain. Baik, kemudian tabel 2, masih lanjutan yang tadi. Ini data didapat 78 yang melibatkan sistem saraf, simptom. Jadi didapatkan gejala manifestasi neurologis ada 78 kasus. Yang berat 40, yang tidak berat 38. Untuk kasus-kasus central nervous system yang banyak di sini penurunan sadaran dan acute cerebrovascular disease. Meskipun dijumpai juga di sinus, headache, ataksia, seizure, ada kasus seizure 1 dijumpai. Kemudian pada peripheral nervous system itu gangguan rasa, gangguan penciuman, kemudian vision, kemudian ada nerve pain, ada nyeri saraf. Dan kelompok yang terakhir yang cukup banyak juga ini adalah skeletal muscle injury, jadi nyeri otot. Nah, ini kadang-kadang belum sempat kita kita data ya, di Indonesia belum sempat kita data. Baik, kemudian tabel berikutnya adalah onsetnya. Jadi onset yang di sini yang datang dengan status neurologis saja, jadi belum ada demam, belum ada diare atau batuk, itu 1 sampai 2 hari mediannya. Jadi cukup kita harus tetap berhati-hati ya. Ternyata neurologis pun sekarang sudah mulai mambu-mambu ya. Bahasa Jawanya mambu-mambu COVID-19 ya. Semoga tidak menyebar kemana-mana ya. Baik, kemudian kita lihat laboratory finding di ini tabel 2. Jadi ini dibandingkan antara kasus berat dan kasus non severe ya. Jadi ini perbandingannya semuanya bermakna ya. Darah putihnya, sel darah putih juga lebih tinggi pada severe infection, kemudian limfosit turun ya, neutrofil naik, kemudian C-reaktif protein juga kita lihat ternyata naik pada kasus yang severe, yang berat, dimer juga naik, ini mungkin yang mendasari faktor koagulasinya. Kemudian kreatin kinase ini juga meningkat pada severe infection, kemudian LDH juga sangat meningkat. Kemudian pada alanina aspartat juga meningkat pada kasus severe COVID-19. Urium juga, kreatinin juga meningkat. Ya, tampaknya ya. Terima kasih. Perbedaan severe dan non severe ini diambil dari American Thoracic Society Guidelines. Jadi kita diambil dari situ berdasarkan 2 kriteria, mayor dengan minor. Baiklah, tabel ketiga. Ini dilihat dari pada yang disertai simptom central nervous system dan tidak. Ya. Pada kasus severe ini yang perbedaan bermaknanya pada limfosit. Ya, pada limfositnya cukup rendah pada severe. Kemudian yang lainnya tidak begitu ini ya. Jadi kalau dibandingkan antara CNS dan tanpa CNS.
Kemudian pada peripheral nervous system, ini dibandingkan antara dengan simptom dan tidak, tampaknya juga tidak begitu bermakna. Ya. Baik, nah pada grup yang muscle injury, ini tampaknya sangat signifikan sekali berbeda antara severe dan non-severe. Ini dilihat dari kreatin kinase CK, ya. Jadi 400 yang tanpa muscle injury hanya 58,5 mediannya. Ya, jadi perlu ya dicek itu. Kemudian ya. Baik, pada diskusi yang disampaikan pada jurnal ini penulis menyatakan bahwa pada infeksi yang berat itu diderita oleh yang lebih tua. Jadi di situ dikelompokkan di batasnya 50 tahun dan yang mempunyai hipertensi. Ya. Nah, sedangkan pada tipikal simptomnya yang khas febris atau batuk itu sedikit, ya, tetap muncul tapi sedikit pada severe, sehingga semakin teliti juga kita ya pada para neurolog. Kemudian yang severe infection ini, yang neurologic manifestasinya yang paling banyak adalah, bukan paling banyak, yang banyak acute cerebrovascular disease, kemudian gangguan kesadaran, dan skeletal muscle injury. Kemudian itu tadi, saya sampaikan tadi, onsetnya adalah 1-2 hari dengan neurologic manifestation saja. Ya, jadi beberapa memang typical symptom COVID-19 tidak muncul pada kasus-kasus ini yang dengan neurologic manifestasi. Ya. Oke, diskusi. Nah, ini S2 ini sudah dikenal pada bulan Januari 2020 sebagai reseptor oleh kemarin reseptor COVID-19. Yang S2 ini menyebar ya Pak Ismail, ada di semua, tidak semua, beberapa organ kita, termasuk sistem saraf, human sistem saraf dan skeletal muscle, termasuk juga di usus, di ginjal, di kandung kemih, paru-paru, jantung, ya ternyata cukup banyak, sehingga kalau itu yang kemudian mungkin menyebabkan perburukan yang cepat. Ya. Pada otopsi di sini disampaikan bahwa pada otak dijumpai hiperemis dan udim, ya, dan sertai juga degenerasi neuron. Ya, ini dijumpai juga pemeriksaan PCR COVID-19 pada LCS, dan pada otopsi dijumpai pada brain tissue, jadi pada jaringan saraf otak. Ya, jadi central nervous system ternyata hasil yang neurologic injury di COVID ini yang central nervous system, ya, ternyata yang dominan adalah itu. Dan patologisnya, jadi kemungkinan sampai ke sistem saraf bisa melalui hematogen atau melalui retrograde neural route. Jadi lewat langsung ke sistem saraf, yaitu yang paling terbuka adalah nervus 1, jadi lewat hidung. Kemudian lymphocyte count juga rendah pada COVID ini, kemungkinan karena disebabkan imun suppressionnya, terutama pada kasus yang severe ya, grup yang berat. Kemudian pada severe patient juga dijumpai peningkatan di dimer level. Ini mungkin sebagai penyebab dari stroke yang ada. Kemudian pada grup skeletal muscle ini injury ini juga cukup banyak. Di situ dijumpai peningkatan kreatin kinase dan LDH level, dan terutama pada kasus yang berat. Berhubungannya juga dengan S2 di
otot-otot rangka. Kemudian ini juga dijumpai peningkatan yang signifikan pada serum pro-inflammatory cytokine yang menyebabkan juga kerusakan pada otot skeletal. Jadi klinisnya skeletal muscle injury itu nyeri biasanya, nyeri otot. Baik, disebutkan oleh penulis di sini limitasinya. Jadi hanya yang dinilai 214 pasien, ya mungkin kurang banyak untuk suatu observational study. Dan semua data diambil dari electronic medical records dan kelainan saraf yang ringan, yang seperti pembauan dan merasa itu agak sulit didapat karena pasiennya sudah di dalam ruang isolasi ya, jadi agak susah ditanya. Kemudian ini difficulty to assess the effect of this neurochemical manifestation juga susah karena outcome-nya karena pasien masih dirawat sampai sekarang, sampai selama studinya. Ya, kemudian selama pandemi COVID-19 ini beberapa pemeriksaan misalnya MRI, lumbal fungsi dan elektromiografi untuk mendukung kasus-kasus neurologi sementara dihindari karena untuk menurunkan penyebaran infeksi. Ya, kesimpulannya adalah SARS COVID-19 bisa menyerang sistem saraf ya dan sistem otot. Ya. Sebagaimana juga menyerang traktus respiratorius. Pada grup yang severe, manifestasi neurologisnya adalah termasuk cerebrovascular disease ya, jadi yang tidak disangka oleh kita ya. Kemudian penurunan kesadaran, kalau ini banyak ya, dan skeletal muscle injury. Kemudian ini mungkin berhubungan dengan itu ya, dengan cerebrovascular disease ya, untuk pemburukan yang cepat. Jadi berarti sudah perlu kita terlibat ya, neurologis, neurologis cukup lumayan banyak kasusnya, berarti 36, berapa tadi 4% ya dari 214 kasus yang ada. Ya, terima kasih dan alhamdulillah semoga bisa menambah wawasan kita. Ya, kembalikan ke Bu Moderator.